Aji Padu Genta. Di awal episode ini, kita menuju Ramaja Gandhi dan Jagat Satria yang pada saat itu tampak sedang beristirahat untuk melepas lelah setelah melakukan perjalanan panjang. Jagat Satria yang sedang membenahi pelana kudanya pun merasa ada hal yang aneh dengan keadaan sekitar tempat itu. Sedangkan Ramaja Gandhi pun sedang membakar seekor ikan berukuran lumayan besar. Namun tiba-tiba ada seekor ular sanca yang tampak akan melahap Ramaja Gandhi dari belakang. Dan semua itu pun tak luput dari pengawasan Jagat Satria. Ramaja Gandhi pun dengan refleks menangkap ular tersebut dan melemparkannya. Dan tiba-tiba ular tersebut pun berubah menjadi besar yang kemudian menyerangnya. Jagat Satria yang sedari tadi hanya melihat pun akhirnya langsung mencabut pedangnya dan menyerang ular sanca raksasa itu. Saya Putri Sawerseta, Raden. Kita sudah salah paham. Salah paham? Iya. Perempuan siluman sanca tersebut pun mengatakan bahwa ia akan membawa Ramaja Gandhi ke sebuah tempat yang bernama Istana Goa Sisik Saloka. Perempuan tersebut pun segera membawa Ramaja Gandhi menghilang dan langsung tiba di Goa Saloka. Ramaja Gandhi pun marah dan bertanya-tanya sedang berada di mana ia saat itu. Ratu Goa Saloka pun mengucapkan selamat datang kepadanya. Namun Ramaja Gandhi pun berontak dan menanyakan tujuan mereka membawanya ke tempat itu. Mendengar pertanyaan Ramaja Gandhi, pengawal Ratu Saloka pun marah dan langsung menyerangnya. Ya, akhirnya Ramaja Gandhi pun pingsan. Dan sebelum mereka membawa Ramaja Gandhi ke kamar Putri Sawerseta, tiba-tiba datanglah kakandanya yang bernama Raganala dan langsung menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana adik perempuan dan ibundanya yang hendak menjadikan Ramaja Gandhi sebagai jago dari keturunan mereka. Ia tidak setuju kalau keturunan mereka ada campur tangan manusia. Raganala pun kemudian mengatakan bahwa ia mempunyai orang yang lebih pantas untuk menjadi jago keturunan mereka, yaitu Naga Permana dari Wadas Pertaka. Putri Sawerseta yang melihat kehadiran Naga Permana pun langsung mengungkapkan bahwa ia tidak mau dengan naga itu. Naga Permana pun kemudian menjadi marah besar karena cintanya ditolak oleh Putri Sawerseta. Ia pun kemudian mencengkram Ramaja Gandhi dan melemparkannya. Kemudian Ratu Saloka pun diam-diam membangunkan Ramaja Gandhi supaya ia menghadapi Naga Permana yang sangat sombong itu. Aji Padu Genta. Kamu menang, Ramaja Gandhi. Akhirnya Ramaja Gandhi pun bisa mengalahkan Naga Permana hingga membuatnya tewas seketika. Dan Naga Permana sendiri mengakui kalau Ramaja Gandhi lebih kuat darinya. Raganala pun benar-benar panik melihat sahabatnya itu tewas. Ia pun menuntut ibundanya yang tidak melakukan apa-apa. Namun ibundanya sendiri pun menyatakan bahwa Naga Permana sendirilah yang menginginkan kematiannya.
sehingga ia tidak perlu mencegah remaja Gandhi untuk membunuh naga sombong itu. Ramaja Gandhi pun kemudian hendak pergi dari goa terkutuk itu. Namun, lagi-lagi ia pun terkena bius racun ular Saloka yang membuatnya kembali pingsan. Ramaja Gandhi pun kemudian dibawa ke ruangan Putri Sawerseta. Ternyata membawa Ramaja Gandhi ke kamarnya. Itu sudah menjadi keputusanku, Rakanala. Tidak kuterima keberatanmu. Sekarang sudah tidak ada lagi yang menghalangimu. Kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan? Saya mengerti, Bunda. Pada malam itu, Nyi Saloka pun tampak marah-marah karena sampai detik itu putrinya pun sama sekali belum menampakkan batang hidungnya di pasewakan agung siluman ular. Tiba-tiba, salah satu pengawalnya pun datang dengan tergopoh-gopoh dan melaporkan bahwa Putri Sawerseta tidak mau membuka pintu kamarnya, walaupun telah diketuk berulang kali. Ratu Saloka pun kemudian segera menuju kamar putrinya itu bersama beberapa pengawalnya. Akan tetapi, setelah ia memanggil berkali-kali, Putri Sawerseta pun tidak menjawabnya, sehingga ia pun kemudian menjadi curiga, dan selanjutnya mereka pun mendobrak secara paksa pintu tersebut. Ya, ternyata pintu kamar itu pun kini telah dilindungi oleh manusia api yang mereka pun sama sekali tidak tahu menahu dari mana makhluk itu datang. Mungkin dia bisa masuk ke rumahku. Kalau bukan kiriman dari orang yang berilmu tinggi. Ratih, kau jaga dia. Aku dobrak pintunya. Manusia api tersebut ternyata sangat hebat. Hal tersebut membuat dua pengawal Ratu Saloka pun tidak sanggup untuk mengalahkannya, sehingga Ratu Saloka sendiri yang harus turun tangan untuk mengalahkan dan mendobrak pintu kamar putrinya itu. Dan ketika masuk, mereka pun menjadi sangat terkejut karena terlihat Putri Saloka telah menjadi patung kaku yang tidak bisa bergerak sedikit pun. Sepertinya ada seseorang yang telah menotoknya. Bahkan mereka pun juga tidak melihat Ramaja Gandhi di tempat itu. Apa yang terjadi denganmu, nak? Putriku, kenapa kau jadi kaku begini? Apa yang Ramaja Gandhi lakukan padamu? Mana Ramaja Gandhi? Di tengah kepanikannya, datanglah Raga Nala yang kemudian memerintahkan bundanya untuk membangunkan dulu Putri Sawerseta dan kemudian menanyakan apa yang telah terjadi. Karena sejatinya adiknya itu hanyalah dibuat beku oleh seorang resi yang telah membawa kabur Ramaja Gandhi. Nyi Saloka pun menjadi heran bagaimana seorang resi bisa datang ke tempat mereka. Raga Nala pun selanjutnya menjelaskan bahwa ia memang telah dibuat pingsan oleh ibundanya sebelum itu. Namun ia bisa melihat semua yang telah terjadi di kamar Putri Sawerseta itu. Kurang ajar. Siapa kamu? Benar-benar tidak tahu diri. Dan kau pengawal, jangan biarkan seorang pun masuk kamar ini. Orang ini ilmunya sangat tinggi. Tidak mungkin aku dapat menaklukkannya. Aku harus menggunakan ilmu racun ularku. Ya, Putri Saloka langsung mengeluarkan ilmu andalannya, yaitu bisa ular tali piscis yang sangat berbahaya. Sang Maharesi pun menghadapinya dengan tenang, sehingga dapat dengan mudah menepis bisa-bisa mengerikan itu. Kurang ajar. Apakah ini yang dinamakan ilmu halimun? Sementara itu, ternyata Ramaja Gandhi dibawa oleh Resi Masyura ke padepokan Begawan Sidik Mulya, dan sang Maharesi pun menyuruh sang Begawan untuk membangunkan Ramaja Gandhi dari bisa tidur Nyi Sawer Musaji atau Nyi Saloka, dan juga melindungi Ramaja Gandhi dari kejaran Putri Sawerseta. Cirno Ilango Wisani Wisawer Wisaji.
Kenapa saya bisa ada di sini? Sang Maharesi Empu Mahasura yang membawa Raden ke sini.